Koordinator Korwil Samdindi Purwojati, Bapak Aris Hidayatno SP. Yang saya hormati Pengawas SD Korwil Samdindi Purwojati, Bapak Dwi Kristianto SPD SD. Yang saya hormati segenap panitia kegiatan pada hari ini. Yang saya hormati Kepala SD se-Korwil Samdindi Purwojati, Bapak Ibu Guru peserta bimbingan teknis penguatan Bulog Budaya Banyumasan yang dilakukan. Indonesia tanah airku, tanah sumba jaya. Mari wujudkan generasi tanpa cerdas dan tangkis. Mari berkarya, mari berjuang demi kemajuan pendidikan. Rapatkan barisan segera, majukan pendidikan. Jayalah dinas pendidikan Kabupaten Banyumas. Kobarkan semangat perjuangan di dalam pendidikan. Cerdas dan berakhlak mulia, itulah tujuannya. Di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tercapailah cita mulia karakter Pancasila. Marilah kita tundukkan hati, menundukkan jiwa dan membuka ruang batin kita untuk bersama-sama memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena sebaik-baik langkah adalah yang diawali dengan doa, dan seindah-indah ilmu adalah yang diturunkan dalam suasana yang dirahmati. Untuk itu marilah kita simak pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Rianto SPD. Disilakan. Alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, kita semua tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu yang senantiasa tercurahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan bimbingan teknis penguatan muatan lokal budaya Banyumasan, digitalisasi pembelajaran, dan implementasi aksi Balikmas bagi guru dan kepala sekolah di Aula Korwil Samdindi Purwojati ini. Tiada harapan dan dambaan, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai dalam kegiatan ini, sehingga memberi manfaat dalam pengabdian kami kepada bangsa, negara, dan masyarakat dalam bidang pendidikan. Selanjutnya adalah laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Wasinto SPD SD. Disilakan. Dalam konteks penting sebagai wadah pelestarian dan pariwisata nilai-nilai budaya daerah kepada peserta didik.
Budaya Banyumasan sebagai salah satu kekayaan budaya lokal di wilayah Jawa Tengah, mengandung nilai luhur seperti kegotong royongan, kesederhanaan, kejujuran, dan semangat kebersamaan. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan. Berbahagia, tiba kita pada satu bagian penting dalam rangkaian acara hari ini, yaitu sambutan sekaligus pembukaan kegiatan secara resmi. Maka izinkan saya untuk mengundang dengan hormat Koordinator Konferensi Bidik Purwojati untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka secara resmi bimbingan teknis penguatan mulak budaya Banyumasan, digitalisasi pembelajaran dan implementasi aksi balik mas bagi kepala sekolah dan guru kelas 1 sampai kelas 6 Korwil Bidik Purwojati. Kepada Bapak Arsi Dayatno SP, disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati pengawas SD Polresta Pak Supriyanto, yang saya hormati Bapak Ibu peserta bingkat dari KS sampai guru sampai kelas 6. Kurang populer, bahkan cenderung menjadi bahan guyonan. Kalian bisa bersaing ketika di TV, ketika di Banyuwangi apapun, ketika muncul bahasa Banyumasan, maka seolah-olah itu menjadi guyonan. Itu tugas kita semuanya, bagaimana meningkatkan derajat khususnya bahasa Banyumasan yang punya ada budaya Banyumasan menjadi bahasa yang elegan, bahasa yang keren, bahasa yang lain. Kemudian roh, Bapak Ibu, setiap bahasa itu punya roh. Panjenengan bisa niteni anak yang berbahasa Jawa dan anak yang bahasa Indonesia, rata-rata tengger yang memakai bahasa Indonesia, karena memang ada rohnya gitu. Bahasa Jawa baik Banyumasan maupun Gerak, Wetan, Jogja, Solo dan sebagainya itu cenderung memang lebih lembah mana. Itu seperti itu. Maka ketika anak, ya, kita ambil contoh anak. Ketika anak berbahasa Indonesia itu cenderung berani, maka ketika yang berbahasa Jawa, apalagi yang bisa kromo itu cenderung halus. Halusnya cenderung pemalu. Tapi bukan berarti malu, memang tidak itu karakternya. Roh dari bahasa itu seperti itu. Maka kalau kita ada di bahasa Inggris itu ke orang tua ya kamu, Anda, you, gitu ya. Tapi kalau di bahasa Jawa itu ada gripnya, ada tekarannya, sehingga itulah yang membentuk karakter yang kedua nanti ketika menjadi dewasa lebih halus orang yang berbahasa Jawa dibandingkan yang bukan berbahasa Jawa. Apakah saya menyalahkan yang punya berbahasa Indonesia tapi enggak, itu urusan masing-masing. Dari kecil pakai bahasa Inggris ya monggo jadi nanti. Tapi setidaknya memang dengan yang punya, yang sudah umuran saya paham betul, ketika punya anak yang bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dari kecil mesti beda sekali. Kalau yang masih muda-muda mungkin langsung bahasa Indonesia belum merasakan. Tapi kami yang generasi tua berdidik, saya waktu itu Mbak Afin itu paham. Jadi bedanya itu rohnya berarti. Dan itu sesuatu yang memang sudah menjadi kodratullah itu sehingga tidak bisa kita hindari. Karena itu ketika zaman sudah berubah total, maka perlu memang untuk penguatan bahasa Jawa menjadi mata pelajaran lokal. Dulu Mbak, nanti monggo Bapak Ibu yang mungkin menjadi operator atau Bapak Ibu KS silakan memberitahu ke masing-masing sekolahan karena operator hak untuk menuliskan ijazahnya di tanggal 24.
Sugeng enjing yen awan sugeng siang yen sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu diparingi matur nuwun ditimbali matur dalem yen lewat derek rampung yen tepat nyuwun pangapunten Matur nuwun. Hadiahnya kapan Pak? Nanti belakang. Di sini Pak, di sini sekali. Oh, gitu. Iya. Satu tiga semakin ke depan. Bob, prestasi. Foto Pak, foto Pak. Foto. Pembelajaran dengan pendidikan di Pemerintahan Dikbud Jati tanggal 24 Juni resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati, jika ilmu adalah cahaya, maka syukur adalah cermin yang memantulkannya. Jika budaya adalah akar, maka puji syukur adalah hujan yang menyuburkannya. Maka marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan bersama-sama melafazkan Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, waktu seolah berlari, namun makna yang tertinggal tak boleh berhenti. Kita telah menyemai kembali semangat untuk menjaga budaya, bukan sekedar mengenangnya. Semoga setelah hari ini budaya Banyumas tetap membumi dan jangan pernah lelah menjadi penjaga warisan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nanti dibedakan. Gimana Bu Uci? Sudah? B? Terutama yang jadi kakak mau sih yang jenengannya gede ya. Sudah? Lanjut? Oke, sudah dipahami Pak Rais? Ya. Di dua ilustrasi, yang pertama Pak Huda dengan metode pembelajarannya yang langsung meminta peserta didik untuk membaca secara bergiliran, kemudian menjelaskan sepenuhnya, diakhiri dengan kegiatan asesmen berupa mengerjakan soal-soal di LKS, di mana di situ Pak Huda di ilustrasi yang pertama itu anak diberi motivasi dengan mengatakan belajar yang rajin, kuasai isi buku dan kerjakan soal-soal dengan baik. Kalau begitu masa depan kalian pasti cerah. Nah, jadi di situ tidak ada interaksi yang lebih mendalam antara guru dengan siswa, sedangkan di ilustrasi yang kedua yang ditampilkan dengan ceritanya Bu Dina, Pak Operator, ilustrasi yang kedua. Di ilustrasi yang kedua, di mana Bu Dina itu sudah memetakan kemampuan peserta didiknya terlebih dahulu dengan melakukan asesmen awal, bahwa Bu Dina mengetahui bahwa karakteristik peserta didiknya itu lebih antusias belajar ketika langsung praktek, tidak hanya dengan metode ceramah saja. Jadi menurut saya dari dua ilustrasi tersebut yang lebih deep learning adalah ilustrasi yang kedua yang dilakukan oleh Bu Dina, di mana di situ selain melibatkan proses dan juga hasil, di situ tergambar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan karena selain dari mati seperti itu. Atur nuwun. Terima kasih. Terima kasih mereka menjelaskan yang luar biasa.
mestinya Bu Mega pun mau nasbike kayaknya. Naskah akademik tentang deep learning. Deep learning bukan dari Indonesia gitu, kita teliti dari luar negeri. Ini sepertinya kita kan selalu sering observasi nih Pak. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan, oh ternyata yang dilakukan guru A dan guru B, oh guru A kan itu deep learning, guru B itu deep learning, depan deep learning. Nah, Bu Titik sekarang sudah padam, oh berarti Bu Dani itu seperti itu, Bu Suwaryanti seperti itu, sudah beda. Sudah dari contoh ini sepertinya bukan Siti sudah bisa milah-milah nih guru saya yang belum mendekati deep learning siapa saja. Ini sudah diajarkan oleh panjenengan dulu waktu SPG, waktu lulus SPG, betul? Betul Bu Puji? Oh Pak Parsi betul? Seperti ini dulu kan? Iya. Tapi eranya terus berubah. Dan ini kelalaian. Dan kembali lagi diingatkan lagi. Begitu lanjut Pak Ari. Ajakan dan karo wong ayu Pak. Learning ya. Bahasa Inggris apa? Ekspres, Pak. Inilah. Misalkan ini sebuah bola, itu hanya di luarnya saja. Hanya fishnya saja. Tidak masuk ke ranah pembelajaran seperti itu seperti apa. Itu surface. Guru Dina mempraktekkan deep learning. Jadi panjenengan bisa mengenal, oh jenengan itu surface learning ya di situ. Panjenengan itu deep learning. Jelas sampai sini ya? Ya, Pak Juli ya serius banget kok. Kayaknya lah bulan ini tak balikan kayaknya. Kok kalau sedang kelas 5 lah, kok kelas 5 baik gitu. Yang dangkal ya. Deep yang mendalam itu yang bukan sing jero banget, bukan. Nanti akan diterangkan mendalam itu seperti apa. Ya. 3. Berkesadaran bermakna menggembirakan. Berkesadaran bermakna menggembirakan. Itu intinya 3 nih. Berkesadaran Bermakna menggembirakan. Masa menguasai surface learning tadi, baru siap menganalisis, mengevaluasi, berinovasi, mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Jadi jangan menyalahkan yang surface. Si surface itu perlu bimbingan panjenengan, dampingan. Gue mau dijeroni maning sih menggunakan seperti ini. Itu namanya berefleksi. Di Pak Juli. Ini bocah sadar yang priwit. mendalam. Terus bermakna, aku sekolah gue tujuannya apa sih? Sementara ini anak-anak kita kan Ini jalur jajan. nah, sanggup harus itu. Begitu ya. Yang terakhir menggembirakan. Dia sih gembira bocah ini. Tapi gembiranya dalam hal pembelajaran, bukan gembira waktu istirahat. Cawang langsung praktek. Kayak ini yang telepon senengnya bal-balan, bocah. Nah itu yang salah sih ya, kurang demokrakan lipat nih. Ada yang guru olahraga tiba-tiba langsung di sini lah, di sini jujur langsung di sini Pak, langsung Pak ijik-ijik, buatan pemanasan, nopo-nopo ijik-ijik langsung dinebak praktek lo, begitu nih. Mari kita sama-sama berdampingan di waktu lanjut dulu ini. Supaya anak itu mencapai, nanti saya sudah share ke Pak Karim nih. Ini materinya kami share. Ditulis poin pentingnya apa Pak? Olah pikir, olah hati, olah rasa. Yang terakhir dulu apa Bu? Profil pelajar. Sekarang apa namanya? Berapa dimensi? 8 dimensi. Jelas Ibu nggih. Dulu namanya profil pelajar Pancasila. 8 dimensi. 8 dimensi lulusan. Dimensi Nah, coba kurung lulusan. Ada besar materinya. Tapi diterangkan di situ, saya mau. Oke lanjut ini gambarannya.
lingkarannya kerangka pembelajaran mendalam. Yang paling luar itu dimensi profil, dimensi lulusan sudah ada. Akan listrik paralel itu jelas ada alat peraganya. Rangkaian seri itu kalau alat peraganya itu kalau kita klik menggunakan stop kontak, ya, kok lampu 1, 2, 3 menyala, itu artinya seri. Kalau teman-teman kita di S20 sebetulnya itu lebih maju dalam kualitas pendidikan anak, menyerap materi pelajaran. Lebih baik lagi 10 lebih baik Pak. Karena yang kita mulai Tergantung juga belajarnya. Kalau ini kembali ke 10 tahun ini kan kita karena diterpa itu lebih 30 menit Orang absen. cerita. nyong orang absen sebabnya arep nganggo surat lah terus nang dalan rasane kowe adem banget dalane lunyu waktune pada meringsil terus akhirnya motorane dologan ya kep sing papagan karo wong ana sing arep mangat ngarit ana sing arep mari pasar ana sing gendong ceting ana sing mikul gandeng akeh pokoke nyomber wae godhong-godhong ya pokoke pati gletak nang dalan. Tapi ya ora berarti nyonge mandeg ngono ora. Nyongnya tetep maju, lunyu tak abah bae. Lah barang wis butuh ngene jebulane wis akeh wong. Lah wong kuwe ana sing teka saka Gerduren, ana saka Karangtalun, ana saka Kaliwangi. Sing paling usukna banget ya pati dijarane Pak Ari. Angger ngesukna angger ngomong wae ngesukna pisan. Tapi ora apa-apa, angger ora kaya kuwe nyong dadi ora terhibur, anggaran yang terhibur dia jadi guyu, akhirnya pada sehat. Anggaran misalnya kayak gue, akhirnya jadi apa? Terhibur apa yuk? Jebule apa cembul? Nila nyong butuh nenek kuara selamat kembul karo batir-batir kepala sekolah. Nih, matur nuwun. Kesuwun Bu. Ya. Minggu berarti buat dikoreksi nggih Pak Bu nggih. Ya. Wonten sing klentuk surat layang. Terhibur. Bombong ya. Seneng hati. Oh iya 60 berarti. Ya. Sekarang tinggal yang bapak-bapak. Nah, tadi sudah ibu-ibu, sekarang tinggal yang bapak-bapak. Monggo dipersilakan. Sinten si badhe maju. Pak Yono. Pak Rois. Ternyata atau tungai. Lah mulai dadi angel. Ya. Sawijining dina ceritane anak kancil nyolong timun. Lah nyolong timune duweke Pak Tani. Lah Pak Tani teka maringon kebon timun, bingung iki timune entong anggere entong dadi duwe akal depasangi kancile kuwe nganggo gawe wong-wongan karo kayu depasang nang kebon timun. Lah kayu wong-wongan kuwe debruki pulut. Nah, pulute arep sekang getah apa blendok nang kayakna Nama Bu. blendok ya kena tukulim ya kena depasang nang wong-wongan gue. Nah Pak Tani bali karo sore nginggang bojone ora dipikir nang kowe dadi suka nunggoni wong-wongan gue. Lan bener sore-sore gue anak kancil teka mari ngono meh karamel celingak-celinguk karena ngomong apa butuh sih ya lunga bener tapi tidak kayak wajar baik teka maning merki maning kisi wong apa itu saking penasaran nih kancilnya ngemat kejadian mau kemana apa ya pokoknya mau wajar ngomong lanang itu tergantung arep niru anu isi gede ya kenang isi cilik ya kenang jadi demeknya wong apa itu kampel tangannya nempel
wong-wongan di kenang pulut. Kita ini kenceng ya. Bener kayak nendian kenceng. Terus tangan si jine sikil si jine maning wong karena wis ngampel sikil si jine maning sikil kaplek. Terus garis sikil mburi kaplek kanan, terus sikil kiwe kaplek kiri, rampung gandil patane mari ngono garing gegrek-gegrek jinjikan. Begitu, terima kasih. Sisa apa nih? Kanan kiri tadi. Salah 3. Ya, sing ngoreksi iki. Sing ngoreksi kan kanan iki, Pak. Mau napa? Jatah. Kudune jatah. Terus kanan kiri, kudune kiwe tengen. Terus Rasa penasaran. rasa penasaran. Penasaran bahasa Banyumasane karo Pak Bu. Langka. Langka mulai dari penasaran banget. Ya wis ngono. Ini masih gara-gara Berarti salah kali. Iya. Oh iya, bulu-bulu pada baik. Iya. Tepuk angger dongeng, kok dibiasakan juga ngenal-ngenalna karo sapaan. Inyong, kowe, Rika. Nah, kok. iya. Tapi pun apa? Pun saya yang tadi Sapi. yang sapi dari diterapnan guru-gurune pun sami canggih napa dereng bahasa Banyumasane. Nah, nggih. Nah, untuk oh nggih. Putrane. Nah, itulah tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi selain benerna ngelurusna itu juga melestarikan bahasa Banyumasan. Walaupun apa ya secara strata kan memang bahasa Banyumasan tidak ada bahasa Banyumas sing inggil itu kan betul-betul gitu. Tetapi kan tetap harus menggunakan unggah-ungguh, terus juga ada perbedaan lah. Misal bahasa ini gue awake dewek karo misal kita berbicara dengan orang lain, itu pastinya ada. Nah, itu tugas kepala sekolah. Kulo putrane, nah kan kalau sing ya biasanya ya. Bu, kulo koduri ini. Nah, tapi dia pengalaman kulo ibu, kulo tak dure 3 temenan dikoreksi, mesti nang buka ijah. Tadi ini kulo seprene tadi ngerti oh iya nggak kondur ke orang Langsung dikoreksi. ya. Kondur ke ngomong liya. Kan misal dia ngomong buku promak cerita aja cerita mbak tapi ngendika. Nah gue tak emut banget seprene. Tadi ini ngerti. Pak Ari badhe kondur. Nah gue kata bener. Lanjut. Di Pak Bugi. Kepok biar juga muncul di soal itu apa ya Pak? Yang tahun 2015 UKG. Ada nih Bapak Ibu kan sampur sami derek UKG. Nah ini juga masuk di soal-soal yang ada di UKG itu, termasuk bahasa Indonesia yang arbiter dan yang lain sebagainya itu. Lanjut saja Pak. Nah unsur budaya. Nah unsur budaya itu ada bahasa, ada pengetahuan, organisasi, teknologi, mata pencaharian, religi dan kesenian. Termasuk bahasa itu nomor 1. Itu masuk ke unsur budaya. Jadi dalam hal ini itu di Dik Banyumas itu tujuannya sangat mulia, sangat baik, yaitu untuk melestarikan budaya. Orang tanya kok, ya ayo bareng-bareng. Nang di papan nganggo bahasa Jawa ya bahasa Banyumas ya kena kok. Ngapa? Begitu. Siap. Apa kayak Di lomba pidato ngapa? Nah, ini juga bisa. Pidatonya nganggo bahasa ngapak. Ya, bahasa ngapak. Ini bisa dimulai misal di Korwilcam di Purwojati lomba pidato ngapak. Nah, kok mesti jadi viral. Ya, apa mereka garis bukan YouTube Bunda Ideal Islami. Contoh yang bisa dilakukan ya, ada pertunjukan calung dan lengger. Kemudian yang keempat, eksplorasi kuliner lokal. Ini kemarin sudah banyak dilakukan di antara lain itu
mendoan. Yang P5 itu gawe mendoan, terus praktek kan iya di sana berarti kan anak-anak melihat Langsung proses produksinya. Langsung Oh, praktek juga ya, jadinya anak-anak paham. Oh, ternyata ini gawe P5 ya. Atau mungkin misalkan di sekolahnya Bapak Ibu itu mengadakan kegiatan tersendiri khusus untuk implementasi budaya Banyumasan di lingkungan sekolah. Ya. Contohnya yang dipamerkan itu adalah ada pameran hasil karya, kemudian ada eksplorasi bahasa dan kuliner. Nun sewu Pak Robani sampun rawuh nggih. Jadi nanti Ini contoh implementasi dalam kurikulum. biasa nih. Kalau sayangnya Pak Hari pergi. Pak Hari, ini sebetulnya ada budaya Banyumasan khusus untuk Purwojati yang perlu dikembangkan di tingkat sekolah dasar atau di tingkat anak-anak kita. Ini kalau lengger tidak ada. Nah, tetapi yang maksudnya yang di lengger keduran ada ya. Nah, ada. Berarti Ini sudah apa belum ya? Sudah. Oh, jengge ini. Lokal budaya Banyumasan dan digitalisasi pembelajaran untuk mengaktifkan handphone sementara di dalam tas Bapak Ibu atau mungkin di dalam saku untuk menyimak materi dengan baik hingga materi ini selesai nanti pada pukul 12. Sama-sama hadir dalam rangka peningkatan kualitas kita sebagai pendidik tenaga guru. Salam semoga tercurah. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini nanti kita akan bincang-bincang saja sebetulnya. Karena apa? Kalau materi tentang prioritas ini, Bu Rini, Mas Ari, Mas Juli, kemudian Pak Dwi, insya Allah yang akan secara tuntas itu akan menyampaikannya. Saya hanya akan beberapa hal saja, apalagi waktunya itu sampai pukul 2. Adil. Untuk menuju apa? Banyumas yang lebih sejahtera. Jadi pas banget Pak. Nah, dari pasnya itu Pak Sadewo juga menerjemahkan dalam bentuk visinya. Berapa? Pak Dewo itu berapa? Tadi namanya siapa sih? Trilastiono ya. Maka programnya Pak Dewo adalah namanya itu Trilas. Berarti berapa? 13 program. Dan kok di kotak-katik apa dene ya. Dan ini nomor apa kabehan Ibu? Nggih. Tapi yang terpenting yang berkenaan dengan kita sebagai insan pendidikan yang nomor 1 nanti dicek. Kayaknya itu adalah ayo sekolah. Intinya adalah anak-anak bersekolah. Itu Bapak Ibu. Untuk apa semuanya itu Bapak Ibu? Kok anak sekolah sekarang dibiarkan? Bahkan ada anak tidak sekolah, ada program namanya Sipatas. Apa Bapak Ibu? Yang kedua, ini kan 2 itu. Perbaikan sarana, ya ini ada 2. Yang kedua adalah digitalisasi sekolah. Tadi revitalisasi sekolah dan digitalisasi sekolah. Digitalisasi sekolah ini yang bagaimana? Sekolah akan mendapatkan bantuan berupa apa? Berupa smartphone. Mas, smartphone. Smartphone, loket dok mengendali. Ya, benar saya kira kita apa kita? Berupa apa Bu? Smartphone. Nah, dalam smartphone Bu? Transport. Apa Bu? Transport. Bener, tadi itu betul. Transport. Smartphone.
Apa itu? Apa? Pak. Sudah selesai nih. Itu ya Bapak Ibu ya. Untuk yang lain Bapak Ibu silakan Bapak Ibu baca, tapi sedikit banget Bapak Ibu 1 menit lah. Saya akan menampilkan data-data yang kita ikut prihatin. Apa itu? Nah ini Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran kita itu masih rendah Bapak Ibu. Nah ini yang tadi saya tanyakan. Dengan 5 hari sekolah mampukah kita nanti menaikkan? Maka saya tantang. Kalau konsekuensi ini Pak. Kecamatan lain mungkin Pak. Dengan memang sudah menaik, sudah meningkat. Oh iya, saya perlu berbangga Mas. Untuk tahun ini Purwojati masih tertinggi dalam perolehan apa? Bekerja. Selamat Bapak Ibu ya. Memang agak menurun. Kalau kemarin 15 ya, sekarang 13. Alhamdulillah masih tertinggi bawahnya. Jadinya orang melu wis juga. Saya tuh sampai heran sama gara-gara karena Mas Dwi apa ya gitu. Iya. Alhamdulillah Pak Ibu. Jadi nanti bisa saya ceritakan kepada Pak Kadin itu senajan gurunya orang paling akeh, tetapi komitmen terhadap 5 hari sekolah berjalan dan ditunjukkan dengan bos kinerja literasi yang meningkat. Oke. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian untuk kualitas pembelajaran ini, mari Bapak Ibu kita tingkatkan. Kalau bicara kualitas pembelajaran berarti siapa? Guru. Siapa? Guru. Hijau pada gitu ya. Nah, ayo Bapak Ibu, bareng-bareng. Maka ini Bapak Ibu tunjukkan bahwa 5 hari sekolah itu bisa meningkatkan Bapak Ibu. Ya, tunjukkan bahwa 5 hari sekolah itu bisa berdampak. Sekarang ini malah itu turun Bapak Ibu 60. Ya, sudah dari 66, 64, 37 naik lagi 75. Mudah-mudahan nanti tahun 2025 ya. AN-nya ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa berubah lebih baik, ya. Amin. Gitu. Ini. Kemudian data lagi Bapak Ibu iklim lingkungan, inklusivitas, kemudian kebinekaan keamanan. Alhamdulillah sudah naik keamanan dan sebagainya. Dan keterampilan berpikir tinggi kita masih rendah. Ini masih di Indonesia Bapak Ibu. Untuk Banyumas insya Allah sudah sedikit belum meningkat. Nah ini yang sudah disampaikan oleh Mas Dwi. Ya. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Maka Bapak Ibu sekali lagi saya mohon dukungan Bapak Ibu semuanya ya, supaya apa yang kita sampaikan mendapat dukungan panjenengan. Sehingga nanti kami bisa cerita maring Pak Kadin, nanti bahan untuk cerita yang benar maksudnya. Ya, sing bener. Sing rasa dibahas nggih. Monggo dari ada ganti itu ya. Termasuk teman-teman Bapak Ibu kalau misalnya hari ini tidak hadir yang kemungkinan ada hal-hal yang kurang pas dengan ayo dipas-paskan. Orang catatannya dong? Betul. Nggak ada, dari sekian lembar itu paling hanya 3 atau 4 slide yang saya buka Pak. Pak Kapten ya Pak Haji. Pak Haji betul. Bukan baca ya Pak Kapten nggih. Semuanya saja Bapak Ibu yang di luar terima kasih ya. Saya mohon doanya. Orang akhirnya orang kedua itu anak akhirnya ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tentu ketika saya menyampaikan ada hal yang berkenan di hati panjenengan. Termasuk ini jamnya nyontok ya. Dan ini sudah nyerobot hati panjenengan. Hak asal saya harus menyampaikan. Saya minta maaf. Oke. Saya berpandangan untuk ngapura aku dari kalau untuk ganjel. Ganjel. Macam-macam. Nomor 3. Tiga ini kayak perang Arab. 2. Gimana Pak? Gagal apa ya? Gagal. Wabarakatuh. Muhammad Robani, SPD yang telah menunjukkan mengenai program prioritas 2013. Baik Bapak Ibu, setelah ini akan ada sesi foto bersama. Setelah sesi foto bersama, silakan Bapak Ibu mengistirahatkan diri. Kemudian berkumpul kembali pukul 13 sesuai dengan lokasi sebelumnya di Bapak Ibu. Jadi mari kita berkumpul kembali pukul 13 di lokasi masing-masing.